Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari pekan. Ya, untuk hari ini saya akan memberikan uh, paparan saya dalam bentuk video ini di hari pertama course untuk introduction ethical hacking. Ya, jadi kita akan membahas sedikit tentang apa sih overviewnya, mulai dari hacker, tipe-tipe hacker, sampai bagaimana metodologi yang dilakukan. Oke. Untuk tipe dan evolusinya hacker gitu ya. Jadi mungkin kita ketahui ya, hacker rata-rata orang melihat bahwa hacker itu ya jahat gitu ya, yang merusak atau melakukan pencurian dan segala macam. Apakah itu benar? Ya, nanti kita coba lihat ya. Namun benar atau tidaknya, ya ada yang benar, namun juga tidak semua hacker seperti itu gitu ya. Jadi ada porsinya masing-masing atau ada tujuannya masing-masing. Oke, untuk aktivis atau aktivitas hacking, jadi intinya adalah hacker itu atau aktivitas hacking itu menyerang komputer, sistem komputer gitu ya, dan kebanyakan seperti device website atau mencuri informasi dan biasanya kalau misalnya untuk device website atau menyerang sistem komputer, hacktivism itu untuk political atau kayak semacam protes dan segala macam ya. Mungkin kita bisa lihat kalau di website ibaratnya mereka menampilkan gambar-gambar yang semacam ejekan atau protes gitu ya. Nah, selanjutnya untuk hacker itu short brief historinya adalah dimulai dari tahun 1960. Jadi di MIT sebenarnya kata hacker itu digunakan atau sebagai panggilan ya untuk seseorang atau orang yang punya skill gitu untuk programming ya, hardcore programming, Fortran, bahasa Fortran atau bahasa programan lainnya. Nah, kemudian di tahun 1980 itu ada hacker group pertama yang ketangkep gitu ya, yang bernama 414 ya. Jadi di tahun 1980 udah ada tuh kata-kata cyberspace. Nah, itu diambil dari novel Neuromancer. Nah, pada tahun itu juga ya grup pertama hacker ketangkap gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin Kevin Mitnick udah pada tahu ya, yang hacker fenomenal ya, dimana kisahnya tuh epic banget gitu ya di tahun 90-an. Kisahnya epic banget ketika Kevin Mitnick yang merupakan hacker yang dicari-cari polisi waktu itu ngelawan namanya si Tsutomu Shimomura. Jadi FBI meng-hire Tsutomu Shimomura untuk nge-track si Kevin Mitnick. Nah, kisah ini sangat populer gitu ya, dan menjadi histori hacker yang paling mengenal dan teringat sampai saat ini, Kevin Mitnick dan Tsutomu Shimomura. Oke.
selanjutnya untuk tipe-tipe hacker nih, ada 3 tipe berdasarkan warna topi ya. Saya belum tahu kenapa ditandakan dengan warna topi, tapi untuk perbedaan warna topinya itu yang hitam atau black hat, abu-abu gray hat, dan putih white hat. Itu masing-masing punya fokusnya sendiri. Kalau di black hat memang mereka itu malicious ya, lebih ke arah merusak dan segala macam, untuk sebutan black hat. Kemudian gray hat itu lebih ke arah penasaran ya, jadi hacker yang penasaran, yang pengen tahu gitu ya. Nah yang terakhir adalah white hat, dimana ini merupakan security specialist, jadi kayak profesional yang udah terlatih gitu ya dan memiliki etika. Nah untuk black hat hacker itu ya considernya sebagai bad guys, jadi orang-orang mikir atau stereotipnya black hat hacker adalah hacker yang jahat gitu ya, yang merusak dan segala macam. Atau dulu ada istilah cracker, di mana crackers tuh lebih tinggi, lebih jahat daripada hacker, di mana dia melakukan penghancuran, destroying, bikin sistem rusak, mencuri informasi dan segala macam gitu. Jadi kayak ya black hat hacker itu semacam representatif dari sisi gelap internet itu. Nah selanjutnya itu ada gray hat hacker. Nah jadi gray hat hacker ini seperti halnya di antara bad and good guy gitu ya, di antara black and white. Jadi biasanya ini karena dia penasaran gitu, jadi tanpa permisi dia coba untuk gain akses atau ngambil akses gitu ya pada sistem, meskipun itu sebenarnya ilegal. Tapi intinya in general aktivitas yang dia lakukan itu sebenarnya bukan untuk kejahatan, tapi biasanya dia ngasih tahu gitu kalau misalnya ada celah kerawanan, dia akan ngasih tahu ke organisasi yang bersangkutan. Nah itu karena dia mungkin ingin tahu gitu ya, dan ya ini cikal bakal seperti halnya kayak bug bounty ya, cikal bakalnya bug bounty itu gray hat hacker gitu. Jadi pentester maupun bug bounty itu rata-rata memang yang curious atau yang penasaran itu. Untuk white hat hacker itu udah pasti ya lawan katanya dari black hat. Nah as a good guy dia punya etika gitu ya, dia punya etika untuk menjadi hacker karena base-nya dia adalah train gitu ya, atau sudah terlatih dan pastinya punya passion di bidang ya cyber security lah itu ya. Nah biasanya ini karena dia adalah profesional di bidangnya dan terlatih dan dia punya etika, dia tuh melakukan penetration testing ya kan, melakukan POC pada sistem, namun atas berdasar permission gitu ya, atau persetujuan dari yang punya sistem ya. Dan biasanya ethical hacker atau white hack ini juga sebagai support dari government gitu ya, government sama industri. Nah untuk hackers rules-nya ya mungkin bisa disadari ya, saat ini hackers itu sudah sebagai layanan, hackers as a service gitu ya. Mungkin ada aja orang yang menyewa hacker gitu untuk melakukan hacktivism dengan tujuannya dia gitu ya. Nah jadi kayak ya udah hacker tuh udah sebagai jadi kayak profesional atau jadi kayak profesi ya, bisa melayani. Nah selanjutnya di era yang sekarang hacker itu juga bisa dikategorikan sebagai tool ya, dimana
tools hacker ini atau tools yang bisa melakukan attacking pada komputer itu banyak sekali itu saat ini di di internet dan segala macam, sehingga banyak sekali anak-anak sekolah itu dapat mencobanya sendiri gitu ya. Nah, namun ya perlu dipahami bahwa saat ini hacktivism itu juga merupakan hal yang profitable ya, dibandingkan dengan narkoba ya, mengedar narkoba. Nah, karena saat ini data itu menjadi entitas ya yang paling berharga saat ini gitu loh. Nah, jadi perlu diwaspadai untuk saat ini, sehingga rules yang tadi hackers itu berubah gitu ya, udah menjadi layanan tools, karena memang lebih profitable gitu untuk kegiatan hacktivism. Oke, selanjutnya kita akan ngobrol tentang kita akan diskusi tentang ethical hacker, penetration testing, dan bug bounty. Ini apa sama nggak sih sebenarnya gitu? Untuk ethical hacker itu sebenarnya adalah jadi kayak pekerjaan atau profesional yang melakukan identifikasi celah kerentanan, dimana pastinya terlatih itu ya, jadi train sebagai IT profesional atau bisa juga sebagai outsource itu. Maaf, ini Lisa Block ya, jadi security ambassador. Nah, selanjutnya ethical hacker juga orang yang terlatih dan bekerja sebagai profesional yang mengidentifikasi vulnerability atau kayak doing proof of concept, dan juga tujuannya sebenarnya untuk membuat security posture gitu loh, security posture dari organisasi yang dia lakukan tes gitu. Jadi tujuan akhirnya sebenarnya si ethical hacker ini atau pentester ini itu bikin report yang menunjukkan bahwa sistem Anda memiliki postur keamanan yang misalnya rendah, tinggi gitu, dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi tujuan utama dari ethical hacker gitu ya. Oke, setelah habis itu kita akan bicarakan untuk responsibility dari ethical hacker, atau untuk poin-poin yang pentingnya itu ethical hacker sebenarnya adalah bagian proses yang sangat penting ya dalam security dan juga planningnya gitu. Kemudian ethical hacker ethical hacker juga memprovide metode atau test system, mengevaluasi sistem untuk mengetahui nih sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh si penyerang gitu ya. Jadi kita tahu itu apa yang menjadi ancamannya. Kemudian dia juga harus tahu bagaimana mitigasi celah kerentanan tersebut untuk meminimalisir atau mengurangi ancaman. Serta yang paling penting juga adalah strong point-nya dia dianalisis gitu ya. Jadi di ethical hacker itu sebenarnya lengkap, jadi mengetahui semua knowledge di misalnya di bidang IT, tapi juga paham tentang mitigasinya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya untuk responsibility-nya pastinya di kerentanan ya. Jadi ya wajib si ethical hacker menemukan kerentanan ya, dalam tanda kutip. Wajib ini adalah seperti halnya yang ideal, yang bagus itu kita bisa menemukan celah kerentanan ya. Kemudian yang kelemahannya juga
security weakness-nya seperti apa, remediation option-nya apa, pilihannya untuk memperbaiki seperti apa. Terus kemudian di samping itu ya kita juga mengeducate people gitu, mengeducate orang-orang untuk sama-sama membangun security awareness gitu loh, atau apa ya, kepedulian terhadap keamanan informasi itu. Jadi di samping kita melakukan kegiatan profesional, kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat gitu. Oke. Terus kenapa sih kita butuh penetration testing? Jadi karena semakin bertumbuhnya internet, pasti akan meningkatkan juga serangan gitu ya pada sistem. Nah, selanjutnya juga ya pemerintah dan industri pastinya butuh bantuan ya untuk mendefense atau mempertahankan sistem mereka terhadap serangan-serangan dari eksternal atau dari internasional juga gitu. Jadi karena internet dan teknologi bertumbuh, dan itu menjadi poin untuk dilakukan pen testing. Terus kemudian untuk various kind-nya atau macam-macam pen testing itu sebenarnya ya ada banyak ya, namun yang biasanya dilakukan yaitu mau web aplikasi udah pasti, mobile pen test, ada wireless juga, network service pastinya, kemudian biasanya juga ada social engineering, ada client side pen test, kemudian ada physical pen test juga. Jadi nggak hanya di softwarenya, tapi di di hardwarenya juga physical tadi ya. Terus di orangnya juga di social engineering pen test. Sebenarnya kalau di luar negeri juga sudah banyak dilakukan gitu ya, atau banyak jasa penetration testing. Jadi tidak hanya ke sistem tapi ke social engineering, bagaimana mereka harus misalnya let's say menyamar di kantor, terus mencoba masuk ke ruangan yang rahasia yang strict seperti misalnya data center dan segala macam. Nah itu mereka biasanya lakukan gitu ya, meskipun ada persetujuan tapi tetap di hidden gitu, jadi hanya beberapa orang yang tahu. Nah itu client side coba melakukan di klien gitu ya, kayak misalnya di laptop klien dan sebagainya, atau kayak misalnya ya web app sudah pasti banyak sistem informasi sekarang yang beredar, sehingga ya ketika itu nggak bisa dikendalikan juga, nah itu menjadi kerawanan bagi semuanya gitu, sehingga butuh adanya penetration testing gitu. Oke, untuk penetration testing legal permissionnya yaitu mulai dari client request atau permission, kemudian ada rules of engagement, dimana biasanya dari permintaan klien gitu ya, kita punya klien, terus kita bahas nih tentang rules of engagement. Jadi rules ya peraturan gitu ya terkait dengan kerjasama. Nah seperti apa, misalnya kita juga sebutkan tujuan dan segala macam. Kita juga menanyakan insight goals kedepannya seperti apa. Dan pastinya di samping rules of engagement juga kita mengidentifikasi atau mendefine scope of project atau ruang lingkup project pentas ini. Jadi tadi kita bisa sebutkan tools apa saja yang akan kita pakai. Terus dari klien
juga akan menyebutkan mana saja yang misalnya krusial itu ya, sistem yang krusial yang harus dilakukan pentest, terus orangnya ada berapa dan segala macam. Nah itu akan tertuang selanjutnya di NDA. Nah NDA itu ada ibaratnya adalah non-disclosure agreement, persetujuan dari kedua belah pihak yang ditentangani oleh pimpinan ya, atau orang yang ditunjuk gitu ya untuk itu. Nah sehingga baru deh setelah NDA sama-sama desain antara klien dan provider, dan sehingga ketika NDA ini sudah disepakati bersama, sudah ditandatangani, sudah legal secara hukum, maka siap untuk dilakukan penetration testing. Nah selanjutnya kita bahas tadi sudah ethical hacker, udah si penetration tester. Nah sekarang adalah bug bounty ya, sebelumnya hacker, terus kemudian ethical hacker, penetration tester, dan bug bounty. Kalau kita lihat ini seperti berevolusi ya, berevolusi di di tahun dulu ya, ketika hacker, kita masih mengenalnya hacker, dan hacker adalah seorang yang jahat gitu ya, dan tidak kepikiran untuk ke arah monetize. Nah bug bounty ini lebih ke arah kayak grey hat, namun ada campuran pentesternya gitu. Meskipun kerjaan yang dilakukan pentester gitu, dalam arti bug bounty yang disebut bounty, pemburu harta misalnya, ya memang mereka secara tujuannya adalah money ya, jadi mereka butuh reward dan segala macam gitu. Nah itu di situ ya, jadi kayak based on reward, sehingga dia akan memberitahukan celah kerentanan terhadap perusahaan yang dituju gitu ya. Nah perusahaan ini pun juga memberikan kesempatan atau memberikan permission kepada siapapun ya, jadi tidak terikat kayak pentest. Jadi namun dalam konteks ini dia sudah mendaftarkan biasanya kepada kayak platform-platform untuk bug bounty gitu, jadi ditaruh di situ pengumuman dan segala macamnya seperti sayembara. Nah silakan dilakukan pentest gitu. Nah ini untuk timeline dari bug bounty program. Jadi dulu tuh mulai dari tahun 1985 itu yang pertama mendapatkan service itu ya, atau evaluasi bug bounty itu Netscape tahun 1995 ya. Sampai di tahun 2018 kita bisa lihat sendiri, mungkin ada beberapa yang familiar, pastinya ya Google, Facebook, Yahoo. Kalau di sosmed ya paling baru Facebook, Yahoo gitu ya. Nah selebihnya itu ya seperti misalnya Netflix, Dropbox sekalipun, Pinterest, Heroku, GitHub, Mastercard, Tesla, mereka membuka kesempatan atau bagi publik untuk dapat ngetes sistem mereka, dan nanti akan diberikan reward gitu ya. Nah namun ketika kita jadi bug bounty dan kita misalnya tadi ya ada platform yang untuk bug bounty, seperti misalnya HackerOne gitu ya. Nah kita juga harus lihat di situ juga ada yang mencantumkan tidak ada reward, ada reward. Nah sebenarnya tergantung dari masing-masing individu, apakah
orientednya ke uang gitu ya, jadi cari yang reward, atau orientednya misalnya challenge gitu, mungkin tidak perlu reward juga apa-apa gitu. Nah selanjutnya roadmap yang bug bounty ya, mulai dari plan, launch, learn ya. Jadi pastinya planning itu menjadi salah satu yang paling penting di awal gitu ya. Jadi kita melakukan planning, terus scope, jadi kita melihat scope yang ada di area bug bounty, dan selanjutnya ya kita juga lihat juga tujuannya kemana, yang tadi saya sampaikan bahwa ada yang reward, ada yang enggak gitu ya. Kalau emang reward ya nggak apa-apa, biasanya ada beberapa level yang tadi ya, level untuk yang reward tadi. Kemudian selanjutnya program, jalanin program tersebut itu sebagai bug bounty. Nah, siapa aja sih bug bounty gitu ya yang terdaftar, atau misalnya yang mengikuti sayembara gitu. Nah itu dari seluruh dunia gitu, dan punya level masing-masing, experience dan passionnya juga, umurnya juga. Jadi ya intinya to make internet more secure gitu ya. Nah selanjutnya untuk sebelum starting a bug bounty program, nah pastinya tadi planning itu kita lakukan scoping atau ruang lingkup kembali itu. Ruang lingkupnya tuh mau yang aplikasinya apa, misalnya website kah, atau mobile phone kah, dan sebagainya. Nah kemudian kita juga harus lihat tadi kan paymentnya, rewards paymentnya. Nah dan selanjutnya ada exclusion. Ini adalah third party site-nya gitu kan. Nah jadi kita harus lihat websitenya ini yang mana, terus ini perusahaannya mungkin kita bisa kenali atau tidak gitu ya. Organization, kemudian environmentnya biasanya juga ada yang production langsung, ada yang staging ya, terlepas dari responsibility-nya ketika misalnya sistemnya availability-nya terganggu atau enggak. Kalau misalnya production biasanya sudah dikasih rambu-rambu juga ya, tapi kalau staging biasanya bebas gitu, karena memang tidak di langsung di publik gitu ya. Nah itu jadi untuk environment ada production dan staging, kemudian ada akses, kredensial dan sebagainya. Nah after launching a program, jadi setelah programnya launching atau intinya kita mengikuti bug bounty tersebut, itu kita butuh namanya reports ya. Pasti kita submit reports ya. Komitmen itu udah jelas, kita menjaga komitmen, dan pasti komunikasi, karena nanti ada komunikasi dua arah dari teknisnya yang dituju gitu ya, sehingga butuh report tadi dan komunikasi yang baik gitu. Nah ini adalah bug bounty yang tadi saya mention sedikit, yaitu HackerOne. Itu bug bounty platform area. Jadi di HackerOne ini kita bisa cari nih sayembara yang tadi ya, dari perusahaan yang ngasih tantangan itu untuk bug bounty ini, untuk bisa cari celah kerentanan dan sebagainya, yang nantinya akan dinilai sama mereka apakah Anda layak untuk dapat tabungan atau enggak gitu. Terus Bugcrowd. Nah ini juga sama seperti HackerOne, Bugcrowd. Jadi disediakan juga tadi perusahaan-perusahaan yang ingin mencari tadi service untuk melakukan penetration testing.
kita lihat sedikit. Ya, sini kita bisa lihat skill injection. Nah, di sini sudah dikerjain oleh orang-orang. Nah, kita bisa lihat, kita bisa centang yang bug bounty. Nah, di sini yang project-project yang masih available biasanya, yang belum dikerjain atau mungkin udah ada yang ngerjain tapi masih belum di close gitu ya. Nah, seperti kita contoh ya, ini kita lihat untuk perusahaan Valve. Nah, perusahaan Valve ini yang ya kita sudah ketahui ya sebelumnya, dia ngehits juga dengan membeli Dota gitu ya, Dota 2 dari CS Frog. Nah, di sini dilihat ada polusinya, ada scope of projectnya ya. Kita lihat di situ ada exclusion, dependencies, remote code execution report. Ini ada level-levelnya, yang critical, yang high, medium, low. Itu untuk Steam sendiri. Untuk Dota 2, untuk Left 4 Dead 2, Left 4 Dead gitu. Jadi ini ada level-levelnya. Nanti tergantung bagaimana tingkat celah kerentanan yang kita dapetin. Itu sangat let's say critical atau bahkan high atau critical gitu ya. Jadi bergantung pada celah kerentanannya. Itu ini apa namanya, daftar domain yang di share atau yang dituju itu ya, dengan sifatnya kritikal. Nah, tapi ada juga yang tidak setuju ya, misal domain storefront, wiki, sama yang GitHub-nya.
valve tuh, dan ada out of scope nya juga, domain-domain mana saja yang apa namanya di luar yang scope tadi. Terus kemudian ini yang crowd, bug crowd. Selanjutnya kita coba ke crowd, bug crowd, yang tadi sama seperti yang di HackerOne. Jadi banyak instansi atau banyak perusahaan yang memberikan sayembara gitu ya, daftar di bug crowd untuk dilakukan bug hunting oleh orang-orang gitu. Nah, ini contohnya Redox. Terus ya tinggal submit report kalau misalnya ada. Ini scope-nya. Nah, ini daftar scope targetnya untuk Redox engine. Terus coba kita lihat, kadang mah ada yang berat ya, ada yang berat, atau kita coba cek yang lain. Docs. Nah, kayak gini, ini webnya. Jadi mereka daftarin ini di scope of projectnya, dan kita bisa lakukan testing gitu ya. Nah, ketika nanti reportnya udah jadi, bisa disubmit kalau memang ada celah kerentanan gitu. Oke, lanjut ke OWSP checklist. Nah, di sini juga ada standar untuk pen testing, untuk checklist pen testing. Itu ada poin-poin mana saja yang yang dilakukan untuk pen test gitu ya. Nah, itu ada, sehingga kita bisa melihat atau mengacu pada checklist tersebut untuk untuk kita lakukan penetration testing.
kita masuk ke GitHub-nya, terus di situ ada OWSP testing checklist. Nah, tinggal di download. Nah, di situ kita bisa lihat ya Excel-nya, ada poin-poin untuk melakukan pentest dan ada deskripsinya, tools, CWE-nya. Nah, kita bisa mengisi efek item. Nah, di sini ada penilaiannya juga, risk assessment-nya. Nanti warnanya akan menyesuaikan dari penilaian tersebut gitu. Nah, ada efek item, status. Oke, tadi OWSP udah kita bahas untuk checklistnya sedikit ya. Nah, nanti kita bahas kembali. Nah, selanjutnya untuk OWSP workflow. Nah, di sini yang nanti related sama apa yang akan kita pelajari gitu. Jadi workflow-nya di mana company punya domain. Nah, domain ini akan kita lakukan penetration testing, seperti mulai dari manual inspeksi atau menggunakan automated scanner sehingga kita dapat vulnerability. Nah, vulnerability-nya ini kita lakukan gain access atau POC atau exploit seperti celah kerentanan skill injection, cross-site scripting, file upload, dan lainnya nanti akan kita pelajari di next pertemuan itu. Selanjutnya untuk bug bounty sampai penetration testing perbedaannya apa? Nah, seperti yang kita lihat bahwa di sini profesional. Jadi kalau bug bounty itu lebih ke arah freedom ya. Jadi kita profesional tapi bebas gitu ya untuk prioritize testing mau yang mana. Tapi kalau untuk penetration testing itu udah ensure standardized methodology, jadi prioritasnya udah tercatat gitu loh sesuai perjanjian dan segala macam. Terus compliance-nya less readily accepted. Terus kalau yang penetration testing more readily accepted gitu ya. Ya, selanjutnya ya kita bisa lihat yang gain access to large group of professional. Nah, kalau di penetration testing you utilize a smaller number, jadi lebih kecil untuk testernya, the target environment. Nah, pastinya yang pembeda juga adalah untuk cost, service primarily based on vulnerability identify. Jadi untuk bug bounty terkait dengan identifikasi celah kerentanannya. Tapi kalau di penetration testing berdasarkan waktu, jadi time based. Jadi waktu yang di spend berapa lama, nah itu yang dibayar. Kalau bug bounty tergantung tingkatan vulnerability-nya itu. Nanti yang paling mudah membedakan ya, mendasar gitu terkait dengan tadi reward atau paymentnya gitu ya. Oke, kalau di bug bounty lebih ke arah fokus ke deep technical vulnerability. Jadi fokus ke benar-benar celah kerentanannya seperti apa secara deep gitu. Tapi kalau untuk pentest testing lebih ke arah general semua. Jadi mulai dari ya celah kerawanan pasti ada teknologi ya, tapi ada people juga, ada prosesnya. Jadi kayak pentest kembali lagi karena base-nya ethical hacking, di samping untuk melakukan testing tadi memberikan edukasi juga dan memberikan bagaimana proses mitigasi dan sebagainya gitu. Kalau bug bounty mitigasinya biasanya ditanganin oleh timnya sendiri. Jadi kita hanya ngasih tahu celah kerentanannya yang mana yang dengan deep gitu ya, dengan detail gitu.
Jadi itu perbedaan bug bounty dan pentest. Kemudian untuk hacking metodologi, nah ini yang akan kita pelajari. Jadi menjadi pentester atau bug bounty kita juga harus paham tentang hacking metodologi. Nah, area yang kita lakukan di internet itu seperti yang kita lihat bahwa kayak seperti iceberg, jadi kayak gunung es, dimana sebenarnya yang kita tahu surface web publik kita tuh hanya kecil gitu ya. Ya di situ ada website government, public, Google, segala macam, kita hanya tahunya seperti itu ya, dan itu sebenarnya masih kecil. Namun di bawah yang kita nggak sadari, di bawah itu ada deep web dan dark web itu sangat luas gitu ya, mulai dari legal document, scientific report, private communication ya, teroris dan segala macam. Nah kalau mau lihat bagaimana simulasinya, itu bisa ke Turflow Uncharted Software. Jadi itu ada simulasi Tor gitu ya, simulasi Tor. Tor itu adalah kayak semacam aplikasi VPN tapi untuk dark web dan deep web. Jadi kalau pakai Tor kita bisa berselancar atau bisa searching gitu ya di dark web atau deep web gitu. Ya, selanjutnya ada website CyberMap, Kaspersky. Nah, di sini kita bisa lihat ada kayak grafisnya ya, simulasi grafis serangan real time yang terjadi di Indonesia atau di dunia. Jadi di sini disebutkan bahwa Indonesia adalah negara ke-15, urutan 15 yang paling banyak menerima serangan gitu. Nah seperti ini contoh visual grafisnya untuk Kaspersky CyberMap itu. Ya, kita bisa lihat negara-negara lain juga ya. Oke. Oke, selanjutnya ke metodologi. Untuk metodologi hacking di sini kita bisa lihat ya untuk prosesnya, yaitu mulai dari information gathering, kemudian ada recognize and scanning enumeration, gaining access, gimana cara kita dapetin aksesnya, maintaining access untuk kita bisa tetap masuk gitu ya, dan terakhir adalah covering tracks, bahwa jejak kita harus dihapus gitu. Jadi prosesnya kayak gitu. Jadi untuk information gathering ini yang nanti selanjutnya kita akan bahas gitu ya. Jadi ada dua, passive information gathering dan active information gathering. Jadi kalau pasif itu biasanya kita nggak direct, nggak ada target yang direct gitu ya. Jadi dan ini biasa menggunakan online. Nanti kita menggunakan Google untuk kita bisa cari sistem informasi yang rawan gitu ya, dari public source gitu ya. Terus kemudian kalau yang aktif biasanya kita sudah tahu direct, jadi directly kita udah punya target. Nah biasanya kayak network scanning, IP-nya udah tahu, targetnya apa, domainnya kita udah tahu, dan segala macam. OS fingerprinting atau social engineering kayak kemarin misalnya kita bikin MS Venom gitu ya, itu untuk gaining access sih. Tapi intinya kita sudah tahu directly target mana yang akan kita lakukan pentest atau targeted gitu. Nah kemudian untuk vulnerability scanning, enumeration, jadi kayak kita coba deep lagi dari yang sudah dapat,
kita mengidentify weakness-nya, kelemahannya untuk bisa di gaining access atau di exploit gitu ya. Terus cek vulnerability dan segala macam. Nah, selanjutnya di samping itu IP port dan itu juga kita lakukan tes. Nah, IP port scan, ping IP, TCP scan, OS fingerprint. Nah, itu juga kita lakukan enumeration. Nah, selanjutnya untuk gaining access. Nah, gaining access itu yang kemarin kita pelajari di batch sebelumnya, gimana kita exploit, dan nanti kita akan pelajarin untuk yang web server attack. Jadi SQL injection, cross-site scripting, buffer overflow, dan possible exploit lainnya. Jadi bagaimana targetnya juga kita bisa upload backdoor ke sistem. Gitu. Oke, dan terakhir maintaining access, maintain access, check monitoring, continue escalate the privilege, dan untuk cover tracks nanti kita bisa discuss lebih lanjut ya, lebih discuss karena bagaimana nanti kita menghilangkan jejak kita di sana gitu ya. Ya, jadi untuk maintain access itu kita mencoba untuk tetap monitoring, cek continuity. Yang jelas adalah kita sudah mendapatkan escalate privilege. Jadi escalate privilege itu adalah kita mendapatkan root, jadi level tertinggi. Nah, itu kita maintain, jangan sampai misalnya backdoor kita atau misalnya dari si target mengupdate dan segala macam sehingga kita nggak bisa masuk lagi. Nah, itu perlu kita cek dan monitoring secara continuity gitu. Oke, untuk selanjutnya day 1 course kita lanjutkan ya. Kita continue untuk day 1 course. Nanti kita akan membahas tentang information gathering. Kita akan bermain dengan Google hacking dan sebagainya. Nah, sampai ketemu di course selanjutnya kita bahas tentang information gathering. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.